Jadi motivasi buat kalian semua, buat kita semua khususnya. Ya, kenapa di situ katanya Imam Ali, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Perhatikan ini, ya. Siapa yang harinya lebih baik daripada hari kemarin, ya, maka ini termasuk orang yang beruntung. Kemarin sholat sunnahnya sebelum zuhur 2 rakaat, hari ini ditambah 2 rakaat lagi, jadinya 4 rakaat. Maka katanya Imam Ali, ini termasuk orang yang beruntung. Ya, kemarin tidak puasa, katakan hari ini puasa, berarti hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ini katanya Imam Ali termasuk orang yang beruntung. Nah, tapi barang siapa hari ini sama seperti kayak kemarin, wingi turu tok, saiki ya turu, hari ini ya lebih banyak mainnya daripada kemarin, wah itu lebih bahaya lagi. Kalau contohnya kemarin mainnya 1 jam, hari ini juga mainnya 1 jam, ibadahnya sama, kemarin ibadahnya sholat 2 rakaat, sekarang 2 rakaat, berarti sama. Maka apa? Ini termasuk orang yang sia-sia, sama aja termasuk orang yang sia-sia. Lah terus gimana Ustadz kalau seandainya kemarin saya sholatnya duha 8 rakaat, ya sekarang sholat duhanya lupa Ustadz tidak sholat, berarti hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Maka dibilang apa? Fahuwa mal'un, maka dia termasuk orang yang dilaknat. Na'udzubillah min dzalik. Semakin bertambahnya umur, semoga kebaikan kita semakin bertambah. Yang sudah besar, sekarang umur 7 tahun katakan, sholatnya biasanya bolong-bolong, kalau dibangunin sholat subuh susah. Ya, siapa ini yang dibangunin sholat subuh susah ini? Ya, besok setelah tahu saya termasuk orang yang beruntung, besok sholat subuh harus cepat, baru dibangunin, ya gem bangun, langsung dia bangun, sholat tahajud, sholat minta sama Allah. Ya, katanya Allah, man sa'ala u'tiya. Katanya Allah, siapa orang yang minta ketika orang-orang tertidur di waktu sahur, artinya bangunnya sebelum subuh, ente minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya ilmu, sama Allah pasti akan dikasih. Jadi kalau bangun sebelum apa? Sebelum subuh itu banyak-banyak berdoa, minta segalanya. Ya Allah, saya kepingin jadi seorang ulama yang bermanfaat, saya kepingin menjadi orang yang kaya tapi dermawan, saya kepingin punya apa? Punya mobil, pengen punya rumah, tapi rumah mobil yang berkah. Gitu mintanya. Ustaz, kalau saya minta yang banyak boleh enggak? Boleh. Bahkan lebih baik dan lebih bagus di situ. Jadi kalau bangun sebelum subuh itu apa? Banyak-banyak minta. Ya, biar sama Allah dikasih. Minta apapun, minta aja. Ya, nanti minta apa? Kepengin apa? Jadi polisi. Ya, kepengin jadi dokter. Minta sama Allah, nanti apa? Dikasih insyaallah sama Allah. Yang penting banyak-banyak doa. Nah, seperti itu. Ya, jadi sekarang di sini apa? Sebelum tidur dipikirkan. Sebelum tidur biasanya kan merenung. Tahu merenung? Memikirkan. Ya, jadi sebelum tidur dipikir, ya Allah, hari ini saya sholat subuhnya benar apa enggak? Saya tadi sholat 2 rakaat sebelum subuh atau tidak?
Dipikirkan gitu. Ya Allah, hari ini kok saya berbuat salah sama teman saya. Teman saya gak salah, saya ganggu. Teman saya katakan di situ punya pulpennya saya ambil. Saya tidak mau, ya Allah, hari saya lebih jelek daripada kemarin. Sudah, saya kembalikan semua. Ya, harus gitu. Oh, ini punya teman saya, sebelum saya tidur saya harus kembalikan dulu. Karena saya mau menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu apa? Orang yang harinya lebih baik daripada sebelumnya. Kalau punya salah, minta maaf sama temennya. Ya, Ustadz, temennya gak gelem memaafkan, tidak mau memaafkan. Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah minta maaf. Mau dimaafkan atau tidak dimaafkan, sama Allah ditulis orang ini sudah dimaafkan. Ya, paham ya di sini ya. Nah, jadi semakin bertambahnya tahun ini, semoga semakin baik semuanya, baik segalanya. Ya, yang punya cita-cita semoga sama Allah cepat dikabulkan. Yang sudah umur, yang lulus tapi ya, yang belum lulus semoga cepat lulus. Yang sudah lulus, kepengennya semoga segera dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting itu dipikirkan sebelum tidur, minta maaf dulu sama temannya, minta maaf dulu sama ustadznya kalau punya salah. Kalau punya salahnya sama Allah karena tidak sholat, istighfar, astaghfirullahal azim, minta banyak, ya Allah maafkanlah saya ya Allah. Seperti itu, tiap hari seperti itu. Jadi kalian tidur dalam keadaan tenang, tidak punya beban, tidak punya tidak punya tanggungan sama orang. Nah, jadi tidurnya nyenyak. Pas waktu tidur kalau sudah gak punya tanggungan, isinya sholawat saja, pas waktu tidur mimpinya enak. Gak mimpi dikejar sama setan, nanti tidur, waduh, bangun bingung. Kenapa? Saya mimpi dikejar sama sapi. Nah, pas waktu tidur langsung tidur, tidak baca doa, makanya setannya berada ngumpul di situ. Makanya sebelum tidur harus baca baca doa. Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21 kali. Nah, itu terus seperti itu ya. Alhamdulillah sekarang sudah masuk tanggal 5. Insyaallah bentar lagi ada hari yang istimewa, yaitu adalah tanggal 10 di bulan Muharram ya. 10 bahasa Arabnya apa? Ashratun 10. Nanti tanggal 10 itu dinamai harinya adalah hari Asyura ya, hari Asyura. Ustadz, apa keistimewaan daripada bulan Asyura? Apa saja di situ bulan Asyura? Nah, di sini disebutkan ya, bulan Asyura di situ disunnahkan, dianjurkan untuk berpuasa ketika tanggal 10. Insya Allah mungkin sekarang hari apa? Sekarang hari Sabtu. Hari apa sekarang? Sabtu ya. Sabtu tanggal 4 masuk 5. Berarti hari apa nanti Asyura? Kamis atau Jumat? Jumat insya Allah ya. Ya, hari Jumat depan insya Allah tanggal 10. Ya, di situ dianjurkan untuk berpuasa. Bahkan sebagian dulu mengatakan bahwasanya puasa di hari Asyura itu sunnah apa wajib. Nah, di sini ada perbedaan ulama yang mengatakan sebagian di situ adalah sunnah, sebagian lagi mengatakan wajib. Sebagaimana di sini mazhabnya Al-Imam Abi Hanifah, dikatakan puasa di hari Asyura itu hukumnya wajib. Saking apanya kok sampai wajib? Saking besarnya di situ keistimewaan di hari Asyura sampai ada yang mengatakan hukumnya wajib. Nah,
hari Asyura ini apakah puasanya ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad atau dari sebelum-sebelumnya? Dikatakan di sini, ya, dikatakan disebutkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma gal, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, gal qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahud yasumun yawma Ashura fasu'ilu an dhalik faqalu hadha al-yawm alladhi adhhara Allah fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu awla bi Musa minkum fa amara bi shaumih. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Nabi Muhammad kan di mana dilahirkan? Dilahirkan di kota Makkah. Ketika datang ke kota Madinah, mendapati orang-orang Yahudi sedang puasa. Orang-orang Yahudi sedang puasa. Yahudi ini bukan agama Islam, agama sendiri, agama Yahudi. Lah ini bukan Islam aja berpuasa ketika hari Asyura. Kemudian akhirnya di situ ditanya, orang-orang Yahudi ditanya, loh kenapa kok kalian sekarang puasa? Orang-orang Yahudi loh ini, orang-orang ya bukan agama Islam. Kenapa kok di situ puasa? Dibilang di situ, iya, hadzal yawm, hari ini adalah apa? Hari dimunculkan Nabi Musa. Wa bani Israil ala Fir'aun. Ya. Fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Sekarang ini katanya orang-orang Yahudi, Nabi Musa itu dimunculkan ya ketika hari Asyura. Karena sebab munculnya Nabi Musa, kita merayakan, mengagungkan supaya apa? Seperti kayak kita kalau ketika Maulid, ketika apa? Maulid itu apa? Karena di situ merayakan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini orang-orang Yahudi karena Nabi Musa dimunculkan, mereka semua berpuasa. Karena kenapa? Menghormati daripada munculnya Nabi Musa. Katanya Nabi ketika menyaksikan orang-orang Yahudi sedang berpuasa, apa? Faqalan Nabi, nahnu aula bi Musa minkum, kita lebih berhak dengan adanya Nabi Musa itu daripada kalian orang-orang Yahudi. Maka apa? Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Ya, ketika apa? Ketika Asyura. Nah, ada istilah Tasu'a, ada istilah Asyura. Loh, orang-orang Yahudi itu puasanya tanggal 10. Lah, Nabi itu tidak seneng sama seperti kayak orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasa ya tanggal 10, Nabi di situ gak mau puasanya satu hari seperti kayak orang Yahudi. Jadi Nabi itu sukanya berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi senengane potongane di pinggir tok. Apa jenenge istilahnya? Moha. Tahu moha ya? Ya moha ya kan? Ya, atasnya tebel, pinggirnya tipis. Ganteng ya Rene, gak ngoco diisi. Ya, itu apa? Itu moha. Lah itu termasuk apa? Potongan orang-orang Yahudi. Nah di sini mandarmu kok gak ono sing koyo ngono potongane. Karena kenapa? Orang-orang kafir. Coba perhatikan orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu ya apa potongane? Pemain bola. Ya. Tuwipis ini nih tebel. Dikei apa? Dikei garis-garis. Kadang ono sing dikei gambare cecek dek ngene, koyo ngene. Ya. Digambari apa maneh? Gambari burung, digambari. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya, potongan yang rapi, potongan yang bersih, tambah ganteng lek potongan ngono. Ya. Lah orang-orang Yahudi itu apa? Mereka puasa. Nabi di situ kata Nabi apa? Kita lebih berhak untuk berpuasa. Nah, Nabi tidak mau sama kayak orang Yahudi. Akhirnya apa? Nabi di situ
berpuasa sebelumnya. Jadi terserah mau apa sebelumnya atau setelahnya, tapi dianjur itu yaitu adalah sebelumnya tanggal 9. Tahu ndak keutamaan orang yang berpuasa ketika tanggal 10? Dibilang di sini disebutkan ya. Disebutkan di sini barang siapa berpuasa ketika hari Asyura, di sini yukaffir wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanah al-madiyah. Nabi pernah ditanya, sahabat ae takok apa maneh arek saiki ya kan, arek saiki apa Ustaz mek kongon poso sih aku Ustaz, enak gak poso Ustaz mangan bendino ya kan. Kan ada yang tanya seperti itu. Nah sahabat aja lo bertanya kepada Nabi, wahai ya Rasulullah, kenapa kok kita dianjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram? Kata Nabi, dijawab apa? Yukaffirus sanah al-madiyah, itu dapat menebus daripada dosa-dosanya selama satu tahun. Ya, 1 tahun yang sudah lalu, yang mungkin sholatnya tidak benar, yang mungkin di situ pernah melakukan yang dilarang sama Allah, itu bakal diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dek ini ngerasa dosa akeh apa didik? Nah, insyaallah akeh. Masih sing ngomong ya akeh di sini. Lah kalau kita sudah ngerasa di sini apa dosa kita banyak, semoga kita diberikan pertolongan sama Allah untuk bisa berpuasa di hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Insyaallah jatuhnya hari Jumat. Jumat termasuk hari yang mulia. Jumat itu sebenarnya hari apa? Termasuk hari raya buat orang-orang muslim. Ya. Tapi karena di Indonesia ini mengikuti pemerintahan, liburnya di sini hari Minggu. Kalau di Arab sana liburnya itu hari Jumat. Hari Minggu gak ada libur. Liburnya hari Jumat. Jadi kalau di sana itu di Arab sudah malam Jumat itu sewenenge besok libur malam Jumat. Jadi enak iso santai-santai, gak belajar, gak ini. Di Indonesia malam Jumat medeni jarene, yo hati-hati ki, hati-hati kon lek turu diwian kon saiki malam Jumat. Nah, itu termasuk pikiran-pikirannya orang yang bahlul. Tahu bahlul? Ya, orang-orang yang bodoh, yang enggak belajar. Loh, katanya Nabi Muhammad di situ yaumul Jum'ah sayyidul ayyam. Tuannya hari itu hari Jumat. Hari Jumat itu hari raya buat orang-orang Muslim. Lah iki wong Islam sing keweden. Malam Jumat apa? Malam Jumat wedi di situ. Ya, jangan sampai di sini. Mulai kecil sekarang jangan takut. Karena apa? Malam Jumat itu malam yang istimewa. Di situ Allah banyak mengampuni dosanya orang-orang yang meminta ampun di situ. Ya, ojo wedi. Masih diwedani. Ya, lek semenggo ono hantu, keplaan hantune melayu insyaallah. Ya, wani apa enggak? Itu kan ono sing jawab peti kabeh iki. Nah, apa malam Jumat gak ada hantu, gak ada ini, gak ada, sudah hilang semua. Ya. Baik. Nah, jadi di situ apa? Siapa yang puasa tanggal 10 Muharram itu dapat menebus dosa selama satu tahun. Ya, semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, kemarin ketika puasa Arafah, ya kemarin ya, tanggal berapa Arafah? Arafah tanggal 9 di dalam bulan Dzulhijjah. Katik malam takbiran. Apa? Hari raya Idul Adha. Loh, katanya Ustadz ketika di hari Arafah itu diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang di situ. Nah, Asyura ini apa kok cuma 1 tahun saja?
Ya. Wa Asyura bisanah anna Arafa yaumun Muhammadi, yakni anna shaumahum mukhtassun bi ummati Muhammad wa Asyura yaumun Musawiyun. Ya, katanya, loh kenapa ketika Arafah itu kok 2 tahun sekarang 1 tahun? Katanya di situ karena ketika di Arafah itu hari Arafah itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Yang melakukan puasa ketika hari Arafah cuma umatnya Nabi Muhammad saja. Orang-orang Yahudi tidak puasa, orang-orang Nasrani tidak puasa. Apa maneh sing Hindu, mbok ono istilah poso apa enggak? Hindu Buddha lek ndak salah ada. Ya, puasa. Kadang puasanya 24 jam penuh. 24 jam tidak boleh makan. Waduh, lemes kabeh. Poso 12 jam ae wis ngelu kabeh ndase. Apa maneh 24 jam. Beda-beda. Mereka ada puasa tapi puasanya tidak sama dengan kita. Lah, di situ Arafah itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau puasa Asyura ini adalah yaumun musawiyun, hari untuk Nabiullah Musa. Karena Nabiullah Musa itu munculnya ketika tanggal 10 Asyura. Makanya di situ apa? Dianjurkan untuk berpuasa. Lah pertanyaannya, Nabi Muhammad sama Nabi Musa lebih afdal yang mana di situ? Jawabannya adalah Nabi Muhammad lebih afdal daripada Nabi Musa. Makanya hari Arafah karena punyanya Nabi Muhammad itu menghapus dosa 2 tahun. Tapi kalau Asyura cuma 1 tahun. Nah, itu perbedaannya puasa hari Arafah dengan puasa Asyura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad di sini. Padahal orang-orang Yahudi itu punya nabi, nabinya adalah Nabi Musa. Ya, nabinya adalah Nabi Musa. Tapi kemuliaannya mereka tidak sama dengan kita. Kalau dulu ya, kalau berbuat dosa itu ono tulisane dek ngarepe omai. Ya, contohnya apa? Ya, ini punya rumah, satu rumah. Hari ini dia tidak sholat, ditulis dek kono. Ya, contohnya sapa? Jenenge Fulan. Ya. Apa Paijo? Engko ono sing streaming jenenge Paijo. Engko sepuntene nggih lek ono sing anu. Ya, contohnya apa? Fulan, ya wis Paijo lah, gak apa-apa wis ya. Sepurane lek ono sing delok. Ya Paijo, mari gak sembayang subuh. Kok tulis iku, Dek? Dek ngarepe omahe. Dadi engko lek kepengin ero, aku kepengin delok ya apa iki ya. Dika iki sembayang tok apa enggak? Dika iki ngrungokno apa enggak saiki ditulis. Wis ana tulisane, oh saiki Dika dolinan dina iki, gak sembayang. Iki. Lah itu semua ada. Waduh lek semenggo bendina gak sembayang ya omahe isine kesalahan tok. Itu dulu seperti itu. Ya, kalau sekarang alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad ya, walaupun dosanya banyak di situ gak ada tulisannya. Kita minta sama Allah apa? Ya Sattar, Allah itu Maha menutup di situ. Ya, karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad di situ gak ditulis dosa-dosa. Lek ditulis insyaallah sak masjid gak kira cukup. Ya, pendina ono titik-titike ngono. Ya. Kalau seandainya jadikan kitab, paling wis kitabnya wis berjilid-jilid berapa, saking banyaknya dosa. Ya, dengan seperti inilah banyak keutamaan-keutamaan seperti ini, semoga kita bisa ditakdirkan untuk berpuasa dan mengamalkan kebaikan-kebaikan, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di situ dibilang juga, disebutkan nanti amalan ketika hari Asyura membaca doa, terutama baca doa ini anak-anak nanti membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibaca sebanyak berapa? 70
kali. Jadi kan nggak tahu di sini ada perkumpulan apa ndak, ada buka bersama. Lek ono buka bersama yang kok enak. Jadi sebelum buka bersama atau apa dibimbing, ya suruh hadir semua. Apa? Membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa ustad kok kongkon moco iku, kok gak moco istighfar apa liyane? Disebutkan, ya. Jadi kita ini sekarang belajar bukan hanya mek kerungu-kerungu tok, enggak. Ya, kita ini belajar dengan kitab. Artinya apa? Kita dianjurkan untuk membaca ini, itu ada kitabnya. Nah, dibilang di situ di dalam Kanzun Najah disebutkan man qara'a hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 marrah, sebanyak 70 kali dibaca, lam yamut tilkas sana, maka dia tidak bakal meninggal dunia ketika tahun itu. Ya, sing maca iki insyaallah umure dawa. Karena kenapa? Ini sudah janji, orang itu tidak bakal meninggal dunia ketika tahun itu. Sekarang tahun 1445. Kalau orang baca ini, insya Allah gak bakalan mati 1445. Ya, berarti apa? Insya Allah panjang umur. Thayyib Ustaz, kalau seandainya saya sudah ditakdirkan mati, contohnya ada orang, oh iki umure wis tua iki, umure wis 70 contohnya ngono, umure wis 70, wis koyoke wis tulisane iku 70 tahun meninggal dunia. Lah ternyata orang ini denger lek maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil gak bakalan mati tahun itu. Wis sudah dia apa? Direncanakan, pokoknya aku kok kudu maca. Subhanallah, ketika hari hari Asyura, sama Allah itu orang tadi tidak ditakdirkan untuk membaca. Ya, walaupun wis direncanakan, tidak ditakdirkan untuk membaca. Contohnya apa? Ketika hari Asyura dia semua lagi baca di sini, dia sakit perut, akhirnya pergi ke kamar mandi. Dek jeding, waduh loworo wetenge. Sampai apa? Semuanya sudah selesai baca doa, dia masih dalam kamar mandi. Sama Allah tidak ditakdirkan dia untuk membaca. Karena kenapa? Allah sudah tahu wong iki bakal mati. Nah, engkau hati-hati. Tanggal 10 lek gak gelem mati tahun ini, ya semuanya harus baca. Mandar muga aku ya gak lali. Repot engko lek sing ngomong iki moro lali pisan. Ya mandar muga semua panjang umur, sehat walafiat insya Allah. Ya enak ya, banyak anjuran-anjuran seperti ini. Nah, kemarin kita sampai mana terakhir kita baca? Halaman 15 terakhir kita baca. Nah, kemudian wa amarallah, ya, wa amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayyubayi'akunna kama yubayi'ur rijal, faqala jalla dzikruh ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubayi'naka ala alla yushrikna billahi syai'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ini masih tentang menceritakan seorang perempuan itu sama seperti kayak orang laki-laki. Orang laki-laki sholat, perempuan juga sholat. Nah, sama. Orang laki-laki puasa, perempuan juga puasa. Orang laki-laki harus menutup auratnya, laki-laki juga harus menutup auratnya. Cuma di situ apakah semuanya sama, Ustaz? Tidak sama di situ. Ada apa? Ada aturan-aturannya sendiri. Ya, laki-laki auratnya yang wajib ditutup. Mulai mana? Bainas surrah war rukbah,
antara pusar dan lutut itu yang wajib ditutup. Lek wudu hati-hati. Kalau wudu jangan diangkat sarungnya ataupun celananya sampai ke sininya, sampai ke pahanya, ndak boleh, itu aurat. Ustaz podo lanang Ustaz. Loh, walaupun sama-sama lakinya, hukum ini adalah hukum syariat. Tidak peduli ente laki sama laki. Ya, kalau aurat harus ditutup. Walaupun tidur Ustaz. Iya, walaupun tidur juga. Ya, jadi hati-hati. Ini adalah kewajiban. Nah, perempuan semuanya harus tertutup. Kecuali apa? Kecuali dua. Ya. Al-wajh wal kaffain. Wajah dan kedua telapak tangan di situ. Tidak apa-apa. Loh, sikile, kakinya apakah termasuk aurat atau bukan? Termasuk aurat. Tidak boleh ditutup. Walaupun sekolah, ya. Walaupun sekolah juga wajib untuk ditutup karena kaki di situ termasuk aurat. Tidak boleh. Nah, lek semoga sekolah aneh harus pakai celana pendek. Ojo sekolah kono. Ya, pindah sekolahan. Karena kenapa? Sekolah itu bukan membawa kamu ke surganya Allah, tapi sekolah itu membawa kamu ke nerakanya Allah. Ada enggak sekolahan yang menutup aurat? Banyak, pergi ke sana. Paham ya? Loh, ini Ustaz, sekolahnya itu terakreditasi apa? Katakan. Wis pokok ikulah, rodok lali aku jenenge. Ya. Nomor 1 lah ibaratnya. Sak Malang nomor 1 wis. Ngono. Walaupun dia satu Malang nomor 1. Ya, tapi di sisi Allah itu termasuk yang paling bawah. Karena kenapa? Ini melanggar daripada aturannya Allah. Ya. Jadi kita mau sesuatu, aku kepengin jadi dokter, ndak apa-apa jadi dokter. Aku kepengin jadi polisi, ndak apa-apa jadi polisi. Yang penting tidak menyalahi peraturan-peraturannya agama Islam. Wis, yang penting iku. Gak apa-apa sing katik dadi dokter, fadhol dadi dokter, tapi dadi dokter sing masyaallah. Sing membantu duduk sing nyekek. Ya, ada sing nyekek ya. Padahal bayarane mek 100.000 jaluke 500 wis ero iki wong gak duwe, dulure dhewe contone tonggo gak ditolong, kon lek gelem bayar ya kene tak obati, lek gak gelem ya wis naudzubillah min dzalik. Dokter yang seperti ini jelek. Ya, pikirannya dia yang penting oleh duit, gak mikir no ini. Ndak, jadi dokter yang benar-benar. Karena di sini ndak tahu, ono sing pengen dokter, ono sing pengen polisi, ono pengen sing jadi ulama. Walaupun jadi ulama pun hati-hati, ojo ulama sing kepengin duit. Kon katik ngundang aku, iya Ustadz saya mau ngundang antum. Ngerti nggak kon tarifku piro per jam? Waduh. Ono tarife per jam piro? Wis paling enggak wis antara 10 sampai 20 juta. Waduh. Ya. Dia bukan ulama yang benar, tapi termasuk ulama ussu. Katanya Imam Al-Ghazali, termasuk ulama yang jelek. Karena kenapa? Dia mau dakwah delok duwike dhisik. Loh, iki lek semengko ngajar dek kene gak oleh duit ya oleh keselit tok aku. Nah, itu hati-hati. Ya. Semoga kita semua dijauhkan daripada yang ini. Ada dakwah sendiri, ada bekerja sendiri. Seperti itu. Ya, semoga kita semua dijauhkan daripada yang seperti ini. Kita dicukupkan semuanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan ulama yang benar-benar ulama. Katanya di situ ada satu ulama tapi dia lebih bengis daripada Fir'aun. Fir'aun itu wis elek, wis ngaku Tuhan, wis ngaku sembarang kalir wis. Ya, mengharamkan sesuatu yang halal, menghalalkan sesuatu yang haram. Mencuri oleh, zina oleh, sembarang sakarpe tergantung akale.
Iku Fir'aun seperti itu. Enggak nih, wis pasti dek neraka. Tapi ada yang lebih bengis daripada ini. Bingung kabeh di situ para sahabat loh. Ya Rasulullah, siapa yang seperti itu? Mosok ono sing lebih teko Fir'aun? Ada. Siapa itu? Ulama usuk, ulama-ulama yang jelek. Ulama-ulama yang di situ cuma dia memikirkan uang, cuma memikirkan di situ apa, pangkat, memikirkan jabatan, kepengin terkenal. Ini lebih jelek daripada Fir'aun. Jadi niatnya ditata mulai sekarang. Masuk pondok niat yang benar. Jadi ulama yang benar di situ. Niat dakwah sama Allah. Ya Allah, minta sama Allah, ya Allah kalau saya dijadikan ulama, saya kepingin jadi orang yang cukup juga ya Allah. Gitu. Punya apa? Punya pekerjaan sendiri. Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu seneng lek delok murite punya pekerjaan, tapi di situ diselingi dengan masih ngajar. Ya, ngajar ngaji, ngajar di pondok, ngajar ini, jadi ustadz. Seneng Habib Hasan. Tapi di samping itu anaknya tadi masih bekerja. Ya, buka toko, atau walaupun di situ ustadznya nguli, ya ndak apa-apa. Ustadznya di situ apa? Jadi petani contohnya. Itu lebih bagus. Karena kenapa? Dia dakwanya lillahi ta'ala, bukan karena apa? Bukan karena uang. Ya, kalau seandainya sudah, kalau kepengen ngundang saya harus apa? Siapkan dulu. Saya kasih ini nomor rekening saya. Waduh. Saiki wis gak zamane amplop lek 5 juta wis tebel saiki. Ya saiki zamane rekening ya. Semoga kita dihindarkan daripada ini semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini sama antara laki-laki dengan perempuan. Ya, dibilang di situ di artinya, dan Allah telah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat, atau baiat itu artinya menyatakan janji setia. Duduk lanang karo wedok tok, pacaran saya menjanjikan ini, saya setia ngono tok. Bohong itu semua. Ya, bohong itu semua. Ya, apalagi laki-laki ngomongnya setia. Ono sing ayuan mana ya ditinggal kon. Ya, hati-hati aja gampang percaya. Tak kandhani mulai saiki, ya. Iki duduk ngelek-ngelek no lanangan. Ya. Ancenan kayak ngono biasanya. Nah, jadi yang perempuan jaga diri kalian. Ya, kalian itu mahal. Kalian itu tidak setara dengan uang seberapapun. Ya. Kalau seandainya kalian setara dengan uang, berarti menunjukkan kalian itu masih apa? Masih punya harga. Sedangkan kalian ini apa? Kalian itu tidak memiliki harga. Saking apa? Saking tingginya kalian ini. Ya, jadi jangan sekali-kali kalian percaya dengan laki-laki apa yang ngomongnya setia. Ya, untuk pacaran ndak. Kalau seandainya dia setia, dia bakal datang kepada orang tua ente, melamar ente, menikah dengan sah. Itu baru laki-laki yang sejati. Tapi lek masih pacaran ini jangan percaya di situ. Ndak. Ya. Di sini apa? Baiat itu adalah menyatakan janji setia kalian sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam membaiat kaum lelaki. Allah berfirman, "Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya." Karena orang-orang dulu itu lek duwe anak wedok ketika di zaman jahiliyah itu dipateni anak wedok ya. Karena dulu di jahiliyah, zaman jahiliyah itu zaman sebelumnya Nabi Muhammad. Dulu perempuan dianggap seperti kayak sampah. Loh kok bisa seperti itu Ustaz? Iya, perempuan ketika di zaman jahiliyah ya melahirkan anak perempuannya banyak yang dia dikuburkan dalam keadaan hidup-hidup.
Mereka malu. Lek punya anak laki-laki bangga mereka, "Woi iki aku duwe anak lanang." Tapi kalau punya anak perempuan, mereka langsung apa? Cari tempat yang jauh, dikuburkan hidup-hidup. Itu ketika di zaman jahiliyah. Datanglah agama Islam, perempuan dimuliakan sama Allah, dimuliakan seperti kayak kaum laki-laki, tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, makanya sampai di dalam ayat Al-Qur'an, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Perempuan juga disebutkan, bukan hanya laki-laki. Datanglah Islam yang memuliakan seorang perempuan. Nah, di sini. Kemudian tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakai dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini alhamdulillah yang perempuan sekarang hidup di zamannya umatnya Nabi Muhammad, mulia mereka. Ya, kalau dibandingkan dengan sebelumnya tidak ada artinya sama sekali. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, khalas, wallahu alam bisawab. Sampai sini pelajaran kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan pada malam hari ini. Semoga hari-hari kita semakin bertambah kebaikan-kebaikan kita. Kita dipanjangkan sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Kita ditakdirkan nanti ketika di hari Asyura membaca doa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadza minni wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.